warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah para bapak sekalian, insyaallah kita melanjutkan apa yang kemarin telah kita sampaikan. Di antara pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa Allah ciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian juga menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kepada kami Allah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala? Para sekalian, ayat ini paling enggak ada dua pertanyaan penting yang Allah sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Jangan sampai ada di antara kita yang menyangka bahwa hidup kita sia-sia. Artinya tidak diperintah, tidak dilarang, hanya hidup gitu aja, ngalir apa adanya. Tetapi telah kita sampaikan bagaimana Allah telah memberikan maklumat yang jelas bahwa hidup kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah sendiri yaitu dengan makna bagaimana 24 jam waktu yang kita miliki, nuansanya nuansa ibadah kepada Allah taala. Sehingga bagaimana kita berusaha untuk menjadikan setiap perkataan kita, perbuatan kita, kemudian juga ini keyakinan kita, amalan batin kita, perkara yang semuanya dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika para ulama kita memberikan definisi tentang ibadah, maka makna ibadah itu, kata para ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah itu adalah sebuah kalimat yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan, perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Tentu bagaimana kita tahu bahwa perkara itu dicintai dan diridhai oleh Allah taala, kembalinya kepada yaitu belajar risalah, ilmu yang diajarkan oleh Nabi, syariat bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sekalian, kita akan melanjutkan pertanyaan yang kedua dari ayat tersebut, yaitu apakah kalian juga sangka wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian juga sangka kalian tidak akan kembali kepada kami? Allah di antaranya dalam ayat Al-Qur'an mengingatkan kepada kita, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan datangnya hari saat nanti kalian semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna tanpa ada sedikit pun yang terzalimi. Para sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita akan datangnya hari-hari saat nanti kita akan dikumpulkan Allah Ta'ala. Sekarang ini kata Allah adalah hari kita bekerja, hari kita beramal, hari kita bercocok tanam. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika katham famulaqih. Wahai manusia, sekarang kalian adalah orang-orang yang sedang bekerja keras, dan nanti pasti kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jadikan sekarang kehidupan kita di dunia sekarang ini adalah darul amal. Tempatnya kita kerja, adanya kerja dan kerja, yaitu beramal yang balasannya nanti kelak setelah kita
di hadapan Allah Ta'ala, balasan sempurna. Diungkapkan pula oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahlatil akhirah muqbilatan. Dunia ini berjalan meninggalkan kita. Kita kejar kayak apapun, Bapak sekalian, maka kita akan kehabisan waktu, kita akan masuk kubur, dan dunia akan jalan terus sampai waktu yang Allah tentukan. Dunia berjalan meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilatan. Sedangkan akhirat berjalan menyambut kita. Kita mau lari kayak apapun dari kampung akhirat, nggak mau sholat, nggak mau perhatian dengan agama, nggak mau taat, sukanya maksiat. Kita mau lari kayak apapun, kita pasti akan ketemu dengan akhirat. Sebab pintu gerbangnya akhirat itu adalah kematian. Dan setiap kita pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Yang saleh, yang thaleh, yang kaya raya, yang melarat, korat-korat, semuanya akan tetap mengalami kematian. Tidak ada orang yang bisa ini langgeng dalam kehidupan ini, nggak ada. Ketetapan Allah semuanya akan mengalami kematian. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa kullu minhuma banun. Masing-masing memiliki anak-anak. Dunia memiliki fans, memiliki penggemar, memiliki ini anak-anak dunia, sehingga mereka berbaktinya kepada dunia. Artinya totalitas hidupnya hanya untuk mencari dunia. Dan akhirat juga memiliki anak-anak, abnaul akhirah. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika belum mengingatkan ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat, kunu min abnail akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat. Karena perbandingan antara dunia dan akhirat telah dijelaskan dengan sangat gamblang, dengan perbedaan sangat jauh sekali. Menjadi anak-anak dunia hanya akan berakhir dengan kerugian dan penyesalan. Menjadi anak-anak akhirat, dia akan meraup kebahagiaan yang hakiki, baik dunia maupun yakni akhirat. Masing-masing menjanjikan, tapi janji-janji dunia sebagaimana sifat dunia yang dikatakan Allah, dunia itu sifatnya mata'un qalil dan mata'ul ghurur. Demikian secara umum Allah katakan dalam ayat Al-Quranul Karim. Mata'un qalil, dunia itu sedikit dan singkat. Gambaran singkatnya para Bapak sekalian, seperti yang Allah gambarkan, inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kayak 100 tahun, kalau 1000 tahun dalam hitungan kita. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. Kalau panjenengan nyon ngapunten badhe nyon yuswa pinten tentunya. 100 kirang boten. Pun bosan zaman sakniki kagungan umur 100 niku pun bosan. Koncone pun kathah mboten enten, ajeng glenikan, kesepian. Umpamipun punya umur 100, full nikmat dari awal sampai akhir. 100 itu dibandingkan 1000 itu hanya 1/10. Satu hari kayak 1000 tahun, satu hari 24 jam, terus 100 tahun itu 1/10. Kira-kira umur panjenengan seandainya nikmat full dari awal sampai akhir itu hanya 2,4 jam. Turna mboten nonton orang nikmat dari awal sampai akhir total full, nggak ada. Dan apalagi sifatnya dunia itu nikmatnya mesti gandeng kali rekoso. Mesti. Jadi apapun, nikmat itu mesti ada rekosoni pun. Ada pasti bersama dengan ini rekoso, sulit, sengsara. Kalau pengen nikmat murni, adanya hanya di kampung akhirat kelak.
Seperti diantaranya ketika Nabi sampaikan tentang Ahlul Jannah. Ketika seorang sudah masuk jannah, ada penyeru, ya Ahlul Jannah, anna lakum antasihu wala tasqamu abadan. Wahai Ahlul Jannah, kalian sekarang sehat dan gak pernah sakit lagi. Anna lakum antahyau wala tamutu abadan. Sekarang kalian itu hidup yang tidak pernah akan mati lagi. Wa anna lakum antashibbu wala tahramu abadan. Kalian sekarang muda, tidak akan pernah tua lagi. Wa anna lakum antanamu wala tabasu abadan. Sekarang kalian nikmat yang tidak akan pernah ada sengsaranya lagi. Sehat tanpa sakit, hidup tanpa mati, muda tanpa tua, nikmat tanpa sengsara, niku wontenipun namung teng surga di akhirat kelak. Di dunia sehat kita terbayang-bayang dengan sakit. Setiap orang hampir kemudian malah ini asuransi kesehatan jagani nek loro di masa depan. Belum tentu loro juga sudah disiapkan dana untuk nek loro, karena kemungkinan besar rata-rata manusia itu mengalami sakit. Jarang sekali yang sehatnya itu tanpa sakit. Dan turno nyun ngapunten, kaidah kehidupan mukmin itu nek wong urip kalau gesang kita tanpa sakit itu malah medeni. Itu bisa jadi istidroj. Sebab Nabi katakan, idza ahabballahu abda ibtalahu. Idza aradallahu al-abdal khaira la'ajjalalahu uqubah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, itu justru Allah akan memberikan ujian-ujian. Sebab ujian-ujian itu akan bisa menjadi penggugur-penggugur dosa, sehingga seorang mukmin diharapkan kembali kepada Allah itu betul-betul dosanya bersih. Di antaranya digugurkan dengan musibah-musibah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengendaki kebaikan bagi hambanya, Allah justru akan menyegerakan uqubah, balasan-balasannya di dunia. Sehingga kalau kita dalam kondisi enak terus, nyun ngapunten, sehat terus, nggak pernah ada apa yang menyedihkan, susah, mengkhawatirkan segala macamnya, niku malah tanda tanya. Jangan-jangan ini justru istidroj dari Allah SWT. Apalagi kalau sudah maksiat, lalai dengan Allah, mengabaikan agama, dunia ini tambah ngawu-ngawu, tambah lancar, tambah sukim blegedu, Masya Allah. Ini yakin istidroj dari Allah SWT. Sebab rumusipun Nabi ngendikaken, idza ra'aitumullahu yu'til abda ma yuhibbu wa huwa ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidroj. Oh, kama qala. Kalau kamu lihat ada orang yang mereka ini Allah berikan dunia yang menyenangkan dia, dunia lancar, dibuat lancar oleh Allah Ta'ala, padahal dia itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maksiat ya macam-macam, bisa maksiat itu ya melanggar larangan Allah, bisa meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan, bisa ya melakukan bid'ah-bid'ah, semuanya adalah kemaksiatan, penyimpangan. Kalau orang ini durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, kok dibuat dunianya lancar, kata Allah itu adalah, kata Nabi, itu adalah istidroj dari Allah SWT. Dilulu, dulur, sampai nanti dia itu bahkan semakin tenggelam dalam kelalaian, lalu Allah akan timpakan azab yang sekonyong-konyong. Allah katakan dalam ayat, sanastadrijum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidroj mereka dari arah tidak mereka sangka-sangka. Allah katakan juga dalam ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka itu melalaikan petunjuk Allah, sehingga hidupnya tenggelam dalam kelalaian, melupakan Allah, melupakan agama Allah SWT. Justru Allah yang akan lakukan apa? Fatahna alaihim abwabas sama.
fatahna alaihim akan kami bukakan untuk mereka semuanya itu ini berbagai macam pintu-pintu kesenangan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Akan kami bukakan untuk mereka itu berbagai macam pintu kesenangan. Intinya dunia semakin lancar, semakin dapat banyak. Kemudian hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka sedang bersenang-senang dengan apa yang mereka ini lakukan dengan nikmat Allah berikan, akhadnahum bahtatan faidahum mublisun. Allah timpakan azab dengan sekonyong-konyong sehingga serta-merta mereka putus asa dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, Allah Subhanahu wa taala justru kalau mencintai seorang mukmin, Allah akan berikan uqubah, Allah akan berikan segerakan balasan Allah akan berikan musibah-musibah, karena dengan cara itu Allah akan menggugurkan dosa-dosa seorang mukmin sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Sehingga kata seorang salaf, laulal masaib lawaratnal akhirata minal mafalis. Seandainya tanpa musibah, seandainya bukan karena musibah-musibah yang menimpa kita, boleh jadi kita akan masuk akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Dosanya banyak, nggak ada penggugurnya. Sehingga dia akan ini bangkrut, ini saat ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah Anda anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'i dunya, dan jangan menjadi anak-anak dunia. Anak-anak akhirat, para sekalian, artinya walaupun kita ini kaki kita masih menginjak di bumi, badan kita masih di dunia, tapi angan-angannya itu, ngen-ngennya itu sudah melambung selalu ke kampung akhirat. Semua pikirannya untuk membangun kampung akhirat. Dia mau jadi apapun yang dia pikirkan selalu pertimbangan itu untuk sukses kampung akhirat. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita sekalian, fal yauma amalun wala hisabun. Sekarang ini adalah saat kita beramal dan belum ada rekapan amal. Ada pembalasan tapi belum sempurna. Sekarang adalah saatnya kita bekerja, beramal, dan belum ada rekapan total. Wagadan, sedangkan besok saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah hisabun wala amalun. Yang ada tinggal rekapan, kalkulasi amal, dan tidak ada lagi yaitu amal-amal, nggak ada lagi beban-beban amal. Yang ada tinggal menikmati hasil tanaman kita ketika kita di dunia. Kemudian beliau juga ingatkan kepada kita, wa inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang sangat aku khawatirkan menimpa kalian, satu, tulul amal, panjangnya angan-angan tentang dunia. Kalau Nabi menggambarkan rata-rata manusia itu angan-angannya itu lebih panjang dibandingkan dengan garis kematian. Ibaratnya angan-angannya itu motot nyonton sampai notok sana, itu garis kematiannya di sini. Sehingga banyak sekali angan-angan manusia tentang dunia belum kecekel dan sudah didahului oleh kematian mereka. Orang yang tulul amal, panjang angan-angan tentang dunia, itu kata Ali bin Abi Thalib, fa'amma tulul amal fayunsal akhirah. Adapun tulul amal itu akan melalikan akhirat. Orang yang panjang angan-angannya tentang dunia, maka akan ini membuat dia lalai tentang kampung akhirat. Targetnya itu dunia. 5 tahun pertama apa, 5 tahun kedua apa, 5 tahun ketiga apa, itu targetnya dunia terus sampai tahu-tahu kemudian kematian datang dan belum mempersiapkan apapun. Ini kebanyakan yang menimpa manusia. Wa amma, yang kedua yang dikhawatirkan yaitu yang pertama tulul amal, kemudian yang kedua wattibaul hawa, mengikuti hawa nafsu.
Wa ammat tibaul hawa fayasuddu anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu itu akan membuat dia terhalang dari mengikuti kebenaran. Kalau orang itu yang diikuti adalah hawa nafsu, kesenangan nafsunya, maka biasanya dia akan menghalangi dia dari mengikuti kebenaran karena ingin atau karena mengikuti nafsunya. Ya istilahnya kalau yang Jawa bilang ya sakarep kuto, urip sakarep kuto. Sakarep kuto itu namanya itu mengikuti hawa nafsu. Sehingga kita diingatkan, kamu jangan begitu, jangan begini, ya sakarep kuto, kok urusan timen. Ini adalah dia artinya betul yang diikuti adalah hawa nafsu. Lah seorang mukmin, pas kalian, nafsunya itu ditundukkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta taba'a hawahu lima ji'tu bi. Orang tidak dikatakan betul-betul beriman sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Sehingga seorang mukmin memang hawa nafsu itu, dan memang hawa nafsu bagian daripada karunia Allah Ta'ala, tapi hawa nafsu yang ditundukkan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu bukan malapetaka, tapi nafsu kita harus diikutkan atau ditundukkan untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau nggak punya nafsu itu ya malapetaka, karena nafsu itu merupakan bagian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nafsu tidak dikendalikan dengan agama, yon ngapunten niku mangke larinya kepada dunia kebinatangan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayatid dunya. Allah katakan manusia itu dibuat satu terhiasi, zuyyina. Kemudian hub, ada kecintaan. Kemudian ada syahwat. Kalau tiga perkata itu melekat dalam diri seorang, artinya betul-betul itu sangat amat menjadi bagian kesenangan kehidupan manusia. Indah kalau dilihat di sawang itu nyengsemkan. Kemudian ada kecintaan membuat hatinya senantiasa dia bersemangat untuk memiliki, mendapatkan. Ada syahwat, ada selera. Sehingga tiga kalimat ini menunjukkan manusia sangat amat yaitu mencintai perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Dan Allah katakan dengan ungkapan manusia itu dengan dunia hubban jamman, senangnya itu nemen, sangat besar sekali. Apa itu diantara dunia itu? Ya wanita, anak-anak, harta yang banyak. Harta yang banyak itu wujudnya bisa emas, perak, kuda pilihan, sawah ladang, kemudian hewan ternak. Itu semuanya adalah bagian keindahan kehidupan dunia. Dzalika mataul hayatid dunya. Apa enggak boleh kita memiliki ini semuanya? Angsal sebanyak-banyaknya juga boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita mengejar dunia dan kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ajeng dados kados Sulaiman, Nabi Sulaiman saged monggo boleh. Ajeng dados ini akan ingin menjadi kayak yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, boleh, silahkan. Dunia dikukut semuanya juga boleh. Yang tidak boleh kalau sampai hal itu semuanya membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta Anda, anak-anak Anda itu membuat Anda lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita menikmati istri, menikmati anak, menikmati harta yang kita miliki. Boleh, tapi jangan sampai membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, dunia itu sifatnya satu tadi mataun qalil, sedikit. Sedikit dari sisi waktunya. Yang kedua sedikit dari sisi hinanya dunia tersebut.
rendah, hina, sedikit nilainya. Tentu menawi dipun bandingaken kalih kampung akhirat. Seberapa sih gambaran sedikitnya dunia itu, rendahnya dunia itu digambarkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara gambaran tentang dunia itu satu, dunia itu nggak lebih kayak sayap seekor nyamuk. Laukanati dunya ta'tilu indallahi janaha ba'udah masyaqal kafira syarbatan ma. Atau kama qala. Seandainya dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Tiang kafir enten sing daring atas belendang mboten. Ya banyak berlebihan belendang sak wareke sak kanyangi yang menunjukkan dunia tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Satu. Yang kedua, Nabi nanti jalan-jalan di pasar ketemu bangkai kambing yang cacat telinganya. Lajeng Nabi cengkiwing, kemudian ditunjukkan kepada para sahabat, mau enggak? Ada yang mau anna lau bidirham? Anda enggak yang mau memiliki kambing ini dengan 1 dirham? Kata mereka, enggak ada ya Rasulullah, enggak ada yang mau. Kata Nabi, ada enggak yang mau membawa gratis pulang ke rumahnya? Enggak usah pakai bayar 1 dirham. Kata mereka, ya Rasulullah, laukana hayyan kana aiban li'anau asak. Kanjeng Nabi, seandainya kambing ini itu hidup, kami aib memilikinya sebab cacat. Wa kaifa wa mayit napa malih sampun dados bangkai, dados itu batang. Enggak ada kami yang mau ya Rasulullah. Kata Nabi setelah tahu bagaimana para sahabat memberikan jawaban, wallahi la dunya ahwanu 'alallah min hada alaikum. Nabi memberikan pelajaran penting, wahai para sahabatku, demi Allah, dunia itu tidak lebih berharga dibandingkan dengan bangkai kambing yang cacat ini. Nomor kali. Yang ketiga, Nabi memberikan tamsil, dunia ini kayak tetesan air ketika jemari kita dicelupkan ke lautan, lalu kita angkat, air yang nempel di jemari kita, itulah tamsil dari dunia. Mat dunya fil akhirah illa misru ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Dunia dan akhirat itu tamsilnya kayak di antara kalian mencelupkan jemarinya ke lautan lalu diangkat, silahkan perhatikan air yang nempel di jemari Anda. Itulah tamsil dari dunia. Niku yang ke pinten? 3. Yang keempat, nyuwun ngapunten, dunia itu tamsilnya bahkan Nabi katakan kayak apa yang keluar dari perut kita. Nabi tanyakan, "Wahai fulan, ma ta'amuk? Kamu makanannya apa?" Laham walaban ya Rasulullah. Daging kali susu Kanjeng Nabi. Terus nek wis mlebu weteng metu dadi apa? Katanya ya kata singkang samut panjenengan ngertos Kanjeng Nabi. Kata Nabi, innallaha daraba innallaha ja'ala ma yakhruju minan nas dar'a, ini masalah lidunya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang keluar dari perut manusia itu tamsil tentang dunia. Dunia itu asalnya serba menarik. Kados kita melihat ya kalau buah ya ada buah manggis, buah anggur, buah jeruk, kemecer yang pengen ngemplok, atau tengkleng, atau soto, atau gudeg. Semuanya kemecer, membuat orang ngiler. Tapi nek pun melebet weteng terus medal terus saya kemecer mboten. Ya dunia rata-rata akibat akhirnya kayak gitu. Para pecinta dunia, para penggila dunia akibat akhirnya bakal sengsara, celaka dan menjijikkan akibat akhirnya. Kemudian yang kelima kata Nabi, tamsilnya ini kayak orang sekedar ngeyup sebentar di bawah pohon kemudian pergi.
Mali wali dunia. Apa sih urusanku dengan dunia? Saya dan itu ini kama sali raqib, kayak pengendara yang istadalla tahta syajarah, ngiyup sebentar di bawah pohon, tumaraha fadhaba, lalu elaran sebentar kemudian pergi. Singkat, demikian dunia kurang lebih yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa matal dunia ini qalilun. Yang kedua, dunia itu dikatakan mataul ghurur, kenikmatan yang sifatnya menipu. Janji-janjinya itu kayaknya itu sangat menjanjikan, tetapi selalu orang sering kecewa dengan itu janji-janji dunia. Seperti yang telah kita sampaikan kemarin, para sekalian, yang kata orang kayak ya ini janji fata morgana, yang akhirnya orang hanya kecelik ketika dia sudah mengejar dunia sampai habis waktunya, habis tenaganya, habis pikirannya, habis umurnya, dan ternyata hanya begitu saja. Nggak ada lagi yang bermakna buat dia tentang dunia, kecuali yang dia nikmati dalam porsi yang sangat ini sedikit. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim mensifatkan tentang dunia, ketertipuan atau sifat menipunya dunia itu nyon ngapunten kayak wanita pelacur. Wanita pelacur nyon ngapunten namanya pelacur, ya tukang dandan tok, isinya itu hanya untuk menggait pelanggan. Tapi tidak ada yang namanya laki-laki penikmat pelacur yang bisa berbahagia, enggak ada. Enggak ada pengejar dunia, sesukses apapun dia mendapatkan dunia, yang bisa betul-betul berbahagia tentang dunianya, enggak ada. Bahkan kata Ibnu Qayyim, pengejar dunia itu kayak itu orang berenang di pusaran air yang banyak buayanya. Pripun iku nasib akhirnya? Renang di pusaran air, wong nggak ada boyonya mawon, mungkin kemungkinan amblesnya itu besar, apalagi banyak boyonya. Artinya hasil akhir para pengejar dunia, penggila dunia itu rata-rata adalah kebinasaan, kehancuran. Maka kata Nabi, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka hambanya dinar, hambanya dirham, menjadi budak-budaknya dunia. Bukan sekedar hanya pengen dunia, tapi udah tingkatnya budaknya dunia. Kalau pengen dunia, kita semuanya pengen dunia, dan karena kita memang butuh dunia, dan kita diperintahkan Allah untuk mencari dunia. Tetapi ini sudah sampai tingkatnya budaknya dunia, sehingga waktunya habis untuk mengejar dunia, tenaganya, pikirannya, perjuangannya, semuanya hanya untuk meraih dunia. Mas sekalian, kenyataan yang kita lihat, dunia yang akan kita tinggalkan seperti kata Ali bin Abi Thalib, persiapan manusia untuk mempersiapkan masa depan dunianya itu all out. Totalitas dia korbankan untuk meraih masa depan dunia. Sekolah saking TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, niku pados surga napa pados donya? Biasanya pun nggih kados ingkang kita mangertos piyambak. Dipersiapkan semua totalitas dari kecil itu untuk mempersiapkan masa depan dunia. Padahal akhir dunia namung badhe ditinggal melangkrak kalau dia tidak punya orientasi yang jelas tentang kehidupan. Apalagi kadang-kadang nyuwun ngapunten belum sempat menikmati dan dia sudah pisah dengan dunia. Baru lulus, ajeng wisuda, mati. Pun lulus, ajeng kerja, pun mlebet perusahaan favorit, mati. Ajeng pun itu kerja, pun ngelumpuh-lumpuh duit, bangun omah, pun dadi magrong-magrong, mati. Sehingga akhirnya banyak dunia yang dia cari sudah full, menghabiskan umur, memeras tenaga, waktu, pikiran, hanya kemudian tinggal melangkrak, dia masuk kubur nggak membawa apa-apa, sedangkan dunianya jadi milik orang lain, jadi milik ahli waris. Kalau sekalian,
Padahal kita ini nyuwun ngapunten ada masa depan yang kalau kita nggak punya bekal yang betul-betul kita siapkan, itu bakal mengerikan. Sangat dahsyat. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya pun dalam surat Al-Hajj. Allah dikatakan, ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Yauma tarawunaha tathalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kata Allah, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sih ya Allah kita diperintahkan bertakwa? Engkau perintahkan kami bertakwa. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu sangat amat dahsyat. Kita semuanya, para sekalian, sudah diberikan pelajaran sekilas tentang bagaimana dahsyatnya gempa. Kalau Jogja dulu tahun pinten 2006 niku dengan skala Richter pinten ya kira-kira 5 sekian atau 6 sekitar 6 niku sampun meluluh lantakkan sebagian wilayah, dampaknya sangat mengerikan. Lah keguncangan di hari kiamat itu bukan hanya di satu tempat, di semua tempat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncang Allah dengan seguncang-guncangnya, nggak ada batas skala Richternya dan meliputi semua tempat. Mau lari kemana? Kata Allah, ainal mafar, kalian mau lari kemana? Dulu waktu ada gempa itu, apalagi ada isu tsunami, sengidul ngwalor ngentit pengen menyelamatkan ke Gunung Merapi, ada isu gunung Arep meledos, sehingga yang lor juga turun, bingung turun mau ke selatan. Nah kalau sekarang ini semua tempat itu diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala, mau lari kemana? Hari-hari yang dikatakan Allah membuat pemandangan orang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tathalu kullu murdi'atin amma arda'at. Perempuan-perempuan yang sedang menyusui dilimparkan itu sesuanya karena dahsyatnya suasana. Kemudian dan kamu lihat setiap yang yaitu hamil akan berguguran kehamilannya. Dan kamu lihat manusia itu seperti orang mabuk sempoyongan, padahal mereka tidak sedang mabuk. Walakin adzaballahi syadid, tapi mereka sedang merasakan azab Allah yang sangat pedih. Bapak sekalian, kesulitan di hari itu, nyun ngapunten, itu kalau tidak punya persiapan itu tidak bisa ditebus dengan apapun. Hari itu adalah hari-hari yang dikatakan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wahai manusia, wahai hamba Allah, ingatlah akan datang hari yang hari itu harta Anda sebanyak apapun tidak akan lagi berguna. Anak Anda laki-laki sehebat apapun tidak akan lagi bermanfaat buat Anda. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Para sekalian, kita kerja keras mengumpulkan harta sampai kita punya sebanyak apapun harta yang kita miliki. Kalau sampai kita nanti nggak selamat di akhirat, itu semua aset kita nggak cukup dan tidak akan diterima untuk menebus ini kesulitan di hari itu. Digambarkan Allah berapa sih nggak cukupnya itu. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhaban wala wiftatabi. Seandainya orang itu kafir sampai matinya dalam keadaan kafir, lalu dia ingin menebus azab Allah dengan emas sebesar bumi, fala yuqbala minhu, Allah sekali-kali tidak akan pernah mau menerima. Lan itu kalau dalam bahasa Jawa bisa diartikan sak jeki urip, mbok nganti jeledeng,
mbok nganti ana beling bosok, itu upaya menebus azab Allah walaupun dengan emas sebesar bumi itu nggak akan diterima. Panjenengan simpenanipun emas pun pinten kintal. Nek kagungan sekintal saged bangun masjid sak hektar. Seandainya kita punya emas satu seberat bumi, itu tidak bisa untuk menebus azab Allah Ta'ala. Walau annama fil ardi jami'an wa mislahu ma'an. Seandainya manusia itu memiliki bumi seisinya ditambah yang semisalnya lagi, lalu untuk menebus azab Allah tidak akan diterima oleh Allah pula. Sehingga nyuwun ngapunten, orang yang mereka menjual agamanya hanya untuk mendapatkan potongan-potongan dunia, serpian-serpian dunia, nek Allah ngendikakan itu namanya menjual dengan harga yang super murah. Karena walaupun dunia itu sebesar bumi wujudnya emas, walaupun dunia itu sebesar bumi milik dia sendiri, itu hitungannya masih sedikit. Nggak bisa dipakai untuk nebus azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Bapak sekalian, demikian juga kalau kita ini sekarang, kalau kita ini punya keluarga besar, apalagi jadi semuanya, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada yang jadi ketua MPR, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi macam-macam, itu manfaat banget, sangat manfaat. Tapi akan ada hari sehebat apapun relasi kita, keluarga kita, itu nggak akan memberikan manfaat apapun buat kita. Bukan sekedar tidak memberikan manfaat, bahkan mereka kalau bisa justru mengorbankan orang lain demi keselamatan dirinya. Kita para sekalian, kita sudah membaca semua insyaallah ayat yang Allah katakan, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Akan datang hari setiap orang itu dia akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istri dan anaknya. Masing-masing mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dan itu bisa kita bayangkan waktu gempa saja, getek gitu. Yang pertama kali kita lakukan napa niku? Wis mlayu. Mbok lagi udo mbleteng nang sumur nang kamar mandi mlayu. Ora urusan sampai enggak sadar, baru sadar ketika sudah agak tenang dikit. Kelingan yang lainnya, kelingan simboknya, kelingan anaknya, kelingan istrinya itu kalau sudah sedikit sadar. Pokoknya gutuk gitu, pokoknya melayu meloncat sih, yang penting selamat. Ini suasana yang baru sedemikian ini kecil. Bagaimana kalau kemudian kedahsyatannya seperti yang digambarkan oleh Allah SWT. Waktu gempa Palu, kemudian tanahnya melaku, ya tahu kalau tonggonya temannya itu di sampingnya gitu bengok-bengok minta tolong. Tapi nggak bisa nolong, gimana lagi? Saya juga sibuk dengan urusan saya sendiri, nggak bisa tolong-tolong lagi. Itu suasana yang bisa kita rasakan ketika di dunia dengan kejadian yang masih terukur. Apalagi dahsyatnya suasana di yaumul qiyamah. Bahkan para sekalian, Allah gambarkan masing-masing orang pengen sanya bisa mengorbankan orang lain demi keselamatan dia. Penyanyi surat Al-Ma'arij, Allah mengatakan yubassarunahum. Mereka itu matanya terbelalak dan saling melihat di antara mereka. Matanya melihat, bukan nggak melihat. Lihat saudaranya, lihat tonggonya, lihat orang lain, lihat orang dekat. Tapi tidak bisa apa-apa dan bahkan mereka berangan-angan ya waddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Seandainya saja dia bisa, orang yang mujrim saat itu, mujrim itu orang mereka tidak punya perhatian dengan agama. Dia maksiat, dia meninggalkan kewajiban, dia enggak ya cuek, dia luweh dengan agama, enggak ada urusan. Mujrim, dia berangan-angan seandainya bisa mengorbankan anak
kandungnya demi keselamatan dia. Yang ngapunten di dunia ini para sekalian boten nonton hubungan kasih sayang yang tulus murni seperti kasih sayang orang tua kepada anak, apalagi ibu. Itu orang tua akan siap berkorban apapun demi sang anak. Mau ibaratnya itu kowe metu aku kunjoro aku tak sing dikonjoro, itu orang tua akan sanggup. Tapi para sekalian akan datang hari bukan hanya orang tidak peduli, tapi seandainya bahkan bisa menjadikan orang lain tumbal demi keselamatan dia walaupun itu anak kandungnya sendiri. Kalau nggak cukup ya Allah, ya ini saudara dan keluarga kami. Ya watul mujrimu la yaftadi min adabi yawm idin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ya Allah, seandainya istriku, keluarga besarku, bahkan kalau perlu semua manusia di muka bumi engkau jadikan atau engkau masukkan ke neraka, thumma yunji, lalu engkau selamatkan aku dari azabmu, maka akan aku korbankan semua demi keselamatan diriku. Tapi kata Allah, kalla, nggak bisa. Innaha ladha, jahanam itu azab yang menyala-nyala. Nazza'ata lisyawa, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Tad'u man adbara wa tawalla, yang jahanam itu menyeru orang-orang yang dulu mereka berpaling dari agama, wa jama'a fa'awa, dan hanya ngumpul-ngumpulkan harta tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ini gambaran sekilas suasana ini yaumul akhir. Seandainya orang mereka tidak memiliki bekal yang bermanfaat untuk menyelamatkan di hari itu, maka apapun yang dia miliki tidak lagi bermanfaat di hari saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan para sekalian agar kita senantiasa berbekal. Fatazawwadu, wahai para hamba Allah, silahkan kalian berbekal, kumpulkan bekal Anda. Fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya bekal yang manfaat untuk kita menghadap Allah adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih takwa itu? Definisi sangat banyak. Satu di antara indikasi ketakwaan seperti yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali pernah memberikan beberapa poin kriteria orang yang mereka betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, al-khaufu minaj jalil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang hatinya ada perasaan takut kepada Allah Al-Jalil. Yang membuat kita bisa bertahan dan tidak melakukan segala macam pelanggaran itu karena adanya rasa takut di dalam hati kita. Maka Nabi ketika mendidik para sahabat agar menjadi generasi yang bisa sami'na wa ata'na, yang ditanamkan pertama kali adalah pengagungan terhadap Allah dengan mengenalkan yaitu siapa itu Allah, apa itu yaumul akhir, sehingga tergambar di depan matanya itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala pelanggaran itu terjadi karena hati tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Di antara tanda ketakwaan adalah al-khaufu minaj jalil, adanya rasa takut kepada Allah yang maha yaitu agung. Dan inilah tingkat beragama yang paling tinggi, yaitu ihsan. Yang dikatakan Nabi, ihsan itu anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Ini makom yang tertinggi. Yang kedua, kalau Anda nggak bisa melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihat Anda. Para ulama, para sekalian menjelaskan makom yang pertama namanya makom musyahadah. Ini makomnya orang-orang yang hatinya betul-betul
dia melihat dengan jelas keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang sudah mewarnai hatinya itu adalah kerinduan kepada Allah dan kelezatan dalam melaksanakan agama Allah taala. Nyuwun ngapunten, amalan agama itu ada nilai kelezatannya. Ning boten saben kita bisa merasakan kelezatan itu. Yang sholat itu macam-macam kondisinya. Ada yang sholat mewegel kalau imamnya itu suwi, gajul tenan suwen, sehingga merengkel tok ontonan dia hati itu merengkel tok sama imamnya itu suwi timen. Padahal yang ngapunten Kanjeng Nabi nate sholat sak rakaat niku yang dibaca Al-Baqarah pinten ayat. Terus tambah lanjut lagi An-Nisa pinten ayat. Lanjut malih Ali Imran pinten ayat. Niku gangsal juz kinten langkung sekedhik. Sing perlu dibayangaken niku nek makmume niku panjenengan. Ceklek dadi pinten niku. Tapi Nabi dan para sahabat bisa menikmati. Dan alamat menikmati itu saged berlama-lama. Panjenengan nyuwun ngapunten ingkang mania bal. Mbok yo turune jam 12 bengi, bal-balane jam 2 melek langsung piar. Khusyuk. Tengah jeng pas ini TV ndelok bal khusyuk. Sampai khatam atau sampai kemput niku saged mengikuti dengan ini sukses. Ning nek pun maca Quran nembe buka Quran niku angop ping 10. Mripate kadadi gandel ngaki ini beban kiloan. Hirannya nek Quran ditutup niku langsung piar. Itu apa sih yang sebetulnya itu membuat kayak gitu? Itu faktor yang ada di dalam hati kita. Pas kalian, para sahabat sangat bisa menikmati amalan-amalan agama. Sehingga bisa merasa nyaman ketika berzikir, ketika baca Quran, ketika salat, ketika jihad. Itu sangat bisa menikmati. Kanjeng Nabi ketika akan wajuilat qurratu aini fis shalah, dijadikan salat itu sejuk di dalam hatiku. Bahkan Nabi itu menjadikan salat tempat istirahat. Dari semua kepenatan hidup yang dialami, maka ketika datang ke salat, kata Nabi, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, mbok kita diistirahatkan dengan salat. Sehingga salat itu seakan-akan pembangkit tenaga baru, ini untuk nge-fresh lagi setelah mengalami kepenatan-kepenatan di dalam ini kehidupan. Ini tingkatan orang yang mereka pada maqam musyahadah, dia tingkatannya sudah pada tingkat hati yang merindukan Allah dan merasakan kelezatan. Doa Nabi, Bapak sekalian, ada diantaranya Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan hati untuk bertemu denganmu. Para sekalian, barang siapa yang dia menginginkan kelezatan melihat wajah Allah, maka hendaknya dia berlatih untuk bisa merasa lezat dalam menunaikan ibadah ketika di dunia sekarang ini. Karena jazaan wifaqah, balasan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Barang siapa yang di dunia dia merasa lezat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kelezatan kelak ketika di akhirat. Barang siapa yang dia di dunia betul merasa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sempatkan dia bertemu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat wajah Allah itu kenikmatan yang tertinggi setelah kita diberikan jannah, yaitu nikmat bonus lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat baik di dunia, berbuat ihsan, dia beribadah kepada Allah dan berbuat ihsan pada hamba Allah, bagi dia adalah surga, dan tambahan bonusnya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat wajah Allah itu, para sekalian, kenikmatan yang melupakan kenikmatan surga.
pada nikmatnya surga itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'datul ibadiyas salihin. Aku sediakan kenikmatan untuk hambaku yang saleh. Apa itu? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan sekedar terlintas dalam hatinya pun juga belum. Artinya semua di luar bayangan manusia. Tapi ternyata ada kenikmatan yang ketika Allah berikan melupakan semua nikmat jannah, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ini man kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Rabbnya, bertemu dengan Allah yaitu merindukan pertemuannya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ini yaitu seorang yang mereka merindukan atau orang yang mereka bercita-cita untuk mendapatkan, yaitu kampung di akhirat. Hendaknya berbekal ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Di antara ciri takwa yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil, yaitu mengamalkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Menayon tunjukan, monggo nek badhe ngunjuk, Pak. Oke, parkir lo. Bismillah. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Itu mengamalkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, di antara ciri ketakwaan itu orang bersemangat untuk mengamalkan apa yang Allah ajarkan. Dan untuk mengamalkan apa yang Allah ajarkan itu butuh ilmu. Dan ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Sehingga orang yang bertakwa itu sesuai dengan nilai ketakwaannya itu pasti akan sangat besar semangatnya untuk belajar agama Allah Ta'ala. Semakin besar ketakwaan kita, akan semakin besar semangat kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita dididik oleh Allah Ta'ala itu mentalnya mental sang juara, mental pelomba, mental untuk menjadi yang terdepan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ard uiddat lil muttaqin fabidzalika falyatanafasil mutanafisun kanu yusari'una fil khairat. Ayat-ayat ini semuanya mengajarkan kita seorang mukmin itu mentalnya mental ini pelomba, tanafus, musara'ah, dan doanya pun waja'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikan aku imamnya orang bertakwa. Bukan sekedar bertakwa biasa, tapi menjadi orang yang terdepan dalam ketakwaan, pelopor-pelopor ketakwaan. Sehingga semakin orang itu hatinya bertakwa kepada Allah, dia akan semakin semangat belajar agama Allah. Karena pengen 24 jam itu dia betul-betul menegakkan amalnya seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit. Ini qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qanaah ini menunjukkan dia betul faham tentang siapa itu Allah dan ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang menunjukkan dia betul orang yang sangat memahami kesempurnaan Allah Ta'ala. Sehingga tidak protes dengan pembaikan Allah yang sedikit. Karena boleh jadi dengan sedikitnya itu dia justru ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, Allah kalau mencintai kita standarnya itu bila kita punya kecenderungan dengan agama. Sebab kalau dunia itu diberikan Allah kepada siapapun, kata Nabi, innallaha yu'til abda ma yuhibbu wa man la yuhib. Allah berikan dunia itu kepada siapapun, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Sebagaimana Allah berikan kepada Sulaiman yang Allah cintai kerajaan yang Masya Allah
nggak ada pesaingnya sebelum dan sesudahnya. Tapi Allah juga berikan kerajaan kepada Fir'aun. Allah berikan harta yang banyak kepada Utsman Abdurrahman bin Auf, sahabat yang Allah mencintainya. Tapi Allah juga berikan kepada Qarun harta yang melimpah ruah. Soal dunia niku dibagi Allah, diberikan pada siapapun. Malah tadi sama kita aturaken, justru ada orang-orang yang justru diistidraj oleh Allah Ta'ala. Maka ampun ngantos, ngapunten, mengkaitkan ibadah kita dengan dunia. Ada yang protes, Ustadz, saya ini sudah sholat, sudah ke masjid terus, kok jiawet melarat. Lah sholat itu nggak ada hubungannya dengan kekayaan. Kalau sholat itu ada hubungannya dengan kekayaan, yang paling sugih sinten? Nabi dan para sahabat. Sholatnya paling top, paling jagoan, top markotop, paling khusyuk. Tapi kebanyakan para sahabat melarat, berada di garis menengah ke bawah keumumannya. Padahal mereka orang-orang yang top dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan juga sangat berbahaya, nyun ngapunten, sangat berbahaya. Memotivasi orang beribadah kepada Allah tapi ngengennya itu dunia. Ini sangat berbahaya. Ini saged masuk nanti dalam ayat Allah, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinatan wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Barang siapa yang dia menginginkan dunia dan perhiasannya, Allah akan berikan dengan sempurna tanpa dikecewakan. Tapi kata Allah, mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak punya bagian apapun kecuali neraka. Termasuk ini orang yang mereka beramal-amal akhirat tapi yang diinginkan dunia. Ini masuk di dalam ayat niki kalau wau. Sehingga jangan sampai ada ustadz yang suka kemudian memotivasi orang beramal Islam, tapi motivasinya dunia terus. Sehingga ketika dia gagal dunianya, ustadznya disemprot. Karena janji-janjinya adalah berkaitan dengan dunia. Ini sangat berbahaya. Kemudian pas kalian, yang keempat, di antara ciri ketakwaan kata Ali bin Abi Thalib, wal istidadu liyaumir rahil. Dia senantiasa bersiap-siap untuk perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang itu adalah perjalanan kampung akhirat. Dari kita di alam barzah sampai kita nanti dibangkitkan, sampai di pengadilan di ardul mahsyar, sampai kita nguat di sirat, sampai kita masuk jannah atau kita nyemplung ke neraka, itu panjang waktunya, yang super panjang. Dan itu membutuhkan bekal yang sesungguhnya. Maka seorang yang bertakwa, orang yang senantiasa mereka bersiap-siap menyiapkan bekal untuk hari perjalanan yang sangat panjang, yaitu yaumul akhir. Globalnya bekal itu adalah ketakwaan. Rinciannya para sekalian, yang paling pokok, yang pertama yang harus kita siapkan adalah bekal tauhid. Ini mutlak, harga mati, nggak bisa ditawar, karena ini modal pokok. Panjenengan sowan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, ahlul jannah. Panjenengan sowan tanpa tauhid, ahlun nar. Itu sudah pasti. Ahli tauhid, nyun ngapunten, apapun kekurangan yang dibawa menghadap Allah, tetapi dia punya tauhid, kekurangannya itu akan memungkinkan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ahli tauhid itu enten kali. Ahli tauhid yang sempurna tauhidnya, ahli tauhid yang mereka itu masuk dalam dhalimul nafsi. Sehingga ada orang masuk jannah tanpa hisab dan azab. Ini ahli tauhid yang sempurna. Dan ahlul jannah yang mereka masuk jannah setelah diazab dulu. Niki ingkang disebut kanthi istilah jahannamiyun, mantan-mantan jahanam. Mantan-mantan jahanam.
Siapa yang dikatakan ahli tauhid, ya ahli tauhid yang sempurna itu dikatakan mentahqiq mewujudkan tauhid dengan sempurna, orang yang mereka membebaskan Islamnya dari syirik, syirkun akbar, syirkun ashar, membebaskan dari bid'ah, membebaskan dari maksiat. Lah nopo onten orang yang hidup itu bisa bebas dari itu semuanya? Kalau bebas dari syirik, insyaallah onten. Bebas dari bid'ah, insyaallah onten. Kalau dari maksiat, gak ada. Penjaringan saniki, pemilik urip zaman saniki, dudul HP, metu macam-macam. Dudul YouTube, ustad, sing metu makhluk halus. Jedul ring jedul macam-macam, iklan apa putri-putri macam-macam, musik yang keluar musik. Ini semuanya termasuk jenis-jenis maksiat yang mungkin yang kita hari ini boleh jadi nggak bisa terlepas dari suasana itu. Maksiat-maksiat apalagi yang hanya dianggap remeh dan kecil-kecil. Dan maksiat di zaman kita sangat terbuka luas. Mas kalian, terus apa berarti nggak ada orang mereka itu mentahqiq tauhid dengan sempurna? Nggak onten. Orang yang mereka senantiasa bertaubat kepada Allah, itu taubatnya akan membersihkan semua perilaku sebelumnya. Dan orang yang mereka meninggal dalam keadaan bertaubat kepada Allah, itu seperti dia membawa tauhid yang sempurna, yang tidak kecampuran syirkun akbar, syirkun ashar, tidak kecampuran bid'ah, tidak kecampuran maksiat. Ini orang yang mereka mentahqiq dengan sempurna. Kalau Nabi pernah mengatakan, ditanya ketika mengatakan ada di kalangan umat ini yang mereka akan masuk surga bi ghairi hisabin wala adab. Sinten niku Kanjeng Nabi, Nabi jelaskan kemudian di antara mereka adalah ini yang mereka la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbim yatawakkalun. Orang yang mereka tidak minta diruqyah. Meruqyah niku kesainan. Tapi nek minta diruqyah itu ada unsur menghinakan diri kepada manusia, minta ngatung. Sehingga para ulama menjelaskan hukum asalnya minta ruqyah, ya ini makruh, termasuk makruh. Ini termasuk makruh. Bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Tapi kalau kita meruqyah niku termasuk kesainan. Walayak tahun dan minta dan tidak minta dikei. Pakai pengobatan dengan besi panas yang Arab kenal. Yang ketiga walayat tatayarun, tidak tatayur. Atiyaratu syirkun, yaitu berkeyakinan sial yang dikaitkan dengan asalnya dikaitkan dengan burung. Dulu tiang Arab kalau dia mau pergi mengundi nasib dengan burung. Kalau burung pergi, kalau burungnya mabur kanan berarti alamat baik, mabur kiri alamat ya ini sial, dia gagalkan. Tapi tatayur secara umum adalah menggagalkan agenda dengan sebab ini keyakinan sial, baik yang dikaitkan dengan waktu, tempat, sesuatu, suara atau segala macam. Kalau tiang Jawi nyun ngapunten diantaranya tatayur dengan bulan suro. Kalaupun wae suro niku mboten enten undangan nikahan, sepi nyenyet. Nggak ada orang ngawinkan anaknya, khawatir nanti surem masa depan pernikahan pun. Ada lagi yang tatayur dikaitkan dengan angka nomor 13 umpamanya dengan dindi golek angel nomor 13, hotel rana nomor 13, kursi pesawat enten mboten nomor 13. Ada damelan piyambak. Kemudian lift nomor 13 enggak ada. Dianggap nomor kesialan. Ini kita toyur. Atau juga dengan hari-hari tertentu, atau juga dengan hewan tertentu. Pun dandan melitit, mobilnya pun dipanasi, tinggal mancal ngegas, enten ulo liwat,
alamat Cilokoiras itu. Akhirnya digagalkan acaranya hanya karena melihat alamat sial. Ini tatayur. Seorang mukmin itu menghilangkan tatayur dengan tawakal. Kalau sudah berazam melakukan satu amalan sesuai dengan syariat, bismillah, tawakaltu 'ala Allah, semuanya tinggal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang masih tatayur artinya masih dia diliputi dengan ini perkara-perkara jahiliyah. Sekalian, pertama modal kita tauhid. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tahu persis kalimat la ilaha illallah, maka dia ini masuk surga. Man mata la yusriku bi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati tanpa menyekutukan Allah sama sekali, dia masuk surga. Wa man mata yusriku bi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia mati dengan menyekutukan Allah, pasti dia masuk neraka. Ini kepastian yang Allah buat tentang orang yang mereka ini punya tauhid dan yang tidak punya tauhid. Para sekalian, kalau kita bicara tentang bobot amal, kita ini memilih-milih amal itu yang berbobot, yang nanti punya berat, yang punya nilai berat timbangan ketika ditimbang dalam timbangan amal di sisi Allah Ta'ala. Dan kita memang harus memilih amal yang memiliki nilai pemberat timbangan amal. Maka bicara tentang beratnya timbangan amal, tidak ada yang lebih berat dibandingkan dengan amal tauhid. Nabiullah Musa pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi alimni syai'an azkuruka bi wad'uk. 17 pas. Nabi pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa, ya Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku jadikan berzikir kepadamu dan beribadah berdoa kepadamu. Kata Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Hai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Musa, Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rabb, semua hambamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dianggap Musa kalimat pasaran, minta yang spesial. Kata Allah, ya Musa, lau anna samawati sab'i lau anna samawati sab'a wa man fihinna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilallah fi kifatin malat bina la ilaha illallah. Ya Musa, seandainya langit yang 7 dengan semua penduduknya selain Allah dan bumi yang 7 itu diletakkan di satu daun timbangan dan la ilallah di satu daun timbangan yang lainnya, maka akan lebih berat daun timbangan yang ada la ilaha illallahnya. Mas sekalian, demikian juga seandainya orang itu datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, kata Allah, lalu dia datang kepada Allah tidak menyekutukan Allah sama sekali, alias membawa tauhid yang murni, Allah akan datangkan ampunan sebesar dosa yang dia bawa. Ya Ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balagot dunubuka ananas sama, seandainya dosamu itu sampai sundul langit, tsummastaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aghfartu lak wala ubali, akan aku ampunkan dan aku tidak peduli tentang dosa yang kamu lakukan. Ya Ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, tapi kamu datang padaku tanpa menyekutukanku sama sekali, la ataituka bi qurabil maghfirah, akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Ini termasuk di antara keutamaan tauhid yang disampaikan oleh Nabi SAW.
Ketika Allah tunjukkan lembaran catatan amal sampai 99 lembaran catatan amal, setiap lembarnya itu sepanjang mata memandang, sehingga hamba ini betul-betul merasa putus asa tentang catatan amal yang ada di situ. Kemudian kata Allah, inna indana hasanatun. Annalaka indana hasanatun. Anda masih memiliki kebaikan di sisiku. Lalu Allah keluarkan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata hamba ini, Rabbi wa ya Rabb, mahadil bitaqah, mahadis sijillat. Ya Rabb, apa sih istimewanya satu kartu ini dibandingkan dengan ini lembaran-lembaran catatan amal yang banyak itu? Kata Allah, hari ini Anda tidak terdolimi sama sekali. Ditimbanglah kartu itu dengan catatan amal yang banyak tadi, dan beratlah timbangan amal, ini kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus kalian, ini adalah keutamaan dan keistimewaan dan keuntungan ketika seorang dia memiliki tauhid. Tetapi syahadat yang dimaksudkan tadi bukan sekedar syahadat ucapan. Yang ngapunten, seperti yang telah kita kemarin sampaikan, tidak setiap orang yang mengucapkan syahadat itu dia akan mendapatkan manfaat dari syahadatnya. Karena orang-orang munafik pun juga mengucapkan syahadat, tapi dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari syahadatnya. Sehingga untuk dia bisa mendapatkan manfaat dari syahadatnya itu harus memenuhi persyaratan yang disebut dengan syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Satu, harus tahu tentang makna kalimat la ilaha illallah. Kalau mengucapkan ini, itu artinya dia harus menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan merontokkan, meninggalkan, menolak semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Itu harus jadi keyakinan yang bulat dalam hati kita. Bukan sekedar namung mengakui saya yakin Allah itu sembahan dan saya tidak menyembah selain Allah, tapi saya nggak bisa mengingkari sembahan selain Allah. Oh, bukan sakit. Itu bukan karakter la ilaha illallah. Saya yakin Islam itu agama yang benar dan saya tidak sedikit pun nganut dan mengikuti ajaran selain Islam. Tapi saya nggak bisa yakin, sampai saya nggak bisa mengatakan selain Islam nggak benar. Buatan sakit. La ilaha itu menolak, illallah itu menetapkan. Kalau kita menetapkan Allah satu-satunya sesembahan, maka yang lain mesti wajib kita tolak. Kalau kita menetapkan Islam satu-satunya agama yang hak, harus yakin menancap dalam hati kita, selain Islam itu kebatilan. Berarti mendidik ekstrim? Enggak. Itu keyakinan itu harus seperti itu. Soal kemudian muamalah, itu Islam mengajarkan muamalah yang adil. Tidak boleh zalim walaupun kepada orang kafir sekalipun yang paling kita benci. Kafir ndekek, ngertos teman-teman. Kafirnya ndekek. Membuat betul hati kita mendidih, tapi nggak boleh kita ini zalim walaupun kepada orang kafir yang sangat kita benci. Yang Allah ngajarkan ini, wala yajrimanakum syana'anu qaumin ala alla ta'tilu i'tilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berbuat adil. Tetaplah berbuat adil karena kalian itu lebih dekat kepada ketakwaan. Sehingga orang yang mengatakan jangan belajar agama jeru-jeru, tidak jadi radikal, ya keliru. Nek pengen dados dokter yang jos niku belajarnya jeru apa cetek? Ya kudu jeru. Sesuatu kalau disepakati maslahat, semakin jeru mendalam belajarnya itu semakin bermanfaat. Kalau sampai ada orang belajar agama semakin jeru kok katanya tambah edan,
Le Cirawagomo jujur-jujur ndak malah ngengleng edan. Memang ada orang nyantri lama terus mulai ngengleng edan. Rakuat amalani. Ada orang belajar agama kelihatannya nyantri, tahu-tahu jadi radikal, ini pengebom, pembunuh dan semisalnya. Para sekalian, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah turun untuk rahmat bagi seluruh alam. Dan kalau ada orang Islam belajar agama semakin mendalam tambah enggak genah, itu dipastikan salah dalam sekolahnya, salah dalam bergurunya. Itu sudah dipastikan begitu. Sebab kalau dia belajar Islam dengan cara yang benar dan mendapatkan guru yang benar, semakin dalam dia belajar agama, itu akan semakin memberikan kemanfaatan yang berlebih, yang berlipat-lipat, yang luber-luber. Karena semakin dia beragama yang dalam, semakin bagus yang akan muncul pada diri orang tersebut. Maka belajar agama itu diantara yang wajib untuk diperhatikan siapa guru yang akan kita ambil ilmunya. Niku kedah dipastikan. Salah guru akan salah pemahaman, salah ilmu, dan akan salah amal. Niku sangat berbahaya. Kemudian, bapak sekalian, yang kedua, syarat syahadat itu yakin. Nggak boleh ada keraguan seujung rambut pun. Yakin Islam ajaran yang hak itu yakin, yang nggak boleh ada keraguan. Dan keraguan itu biasanya muncul dari kebodohan atau ada kepentingan-kepentingan dunia yang ini atau yang kepentingan dunia yang sedang dia target, dia inginkan. Maka orang yang mengatakan nyun ngapunten, sampai ada yang mengatakan semua agama sama. Niku nek tiyang Jawa ngendikaken ra iso bedakne telek lencung karo coklat. Mosok agama padha kabeh, ora sekolahe ngerti tambah sekolah tambah rat mudeng. Sesuatu yang sudah sangat-sangat nyata bedanya kok dipaksa-paksakan untuk orang berpendapat semua agama sama. Yang ketiga, syarat halal itu harus jujur dalam mengucapkannya, nggak boleh dia dusta-dustaan kayak orang munafik. Orang munafik itu mengucapkan syahadat tapi ndobos dusta, nggak jujur. Sehingga akhirnya dia tidak beres dalam beragama karena nggak jujur. Sehingga beragama itu membutuhkan kejujuran. Kalau jadi orang Islam ya yang jujur. Islam itu ya dengan Quran Sunnah, manut dengan ajarannya, mencerminkan ajaran Islam itu jujur namanya. Kalau jadi orang Islam kok ngantemi Islam itu nggak jujur namanya, dobos. Yang keempat harus ikhlas, memurnikan persembahan kita kepada Allah, tidak boleh kecampuran syirik. Yang kelima harus ada kecintaan, bukan malah membenci. Yang keenam harus ada ketunduk patuhan secara totalitas. Yang ketujuh itu ada yang sikap al-qabul, berlapang dada. Enten pelajarin pun piyambak. Yang pertama, bekal utama adalah tauhid. Ini harga mati. Ini adalah modal pokok yang tidak bisa ditawar-tawar, bahwa ini selamat, tidak mbak ini jahanam. Yang kedua, Bapak sekalian, yaitu yang paling pokok di antara ini adalah akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Tidak ada agama yang mengajarkan akhlak semulia yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan kemuliaan akhlak nyun ngapunten, walaupun kepada binatang sekalipun kita harus memiliki akhlak yang mulia. Sehingga ada orang masuk neraka gara-gara kucing karena dia tidak berakhlak dengan kucing. Dia kurung kucingnya, tidak dia kasih makan. Saatnya dia lepas itu dia bisa cari makan sendiri, atau dikurung tapi dikasih makan. Ini nggak berakhlak. Dia kurung kucing, dibiarkan tanpa dikasih makan sampai mati di dalam kurungan. Ada seorang wanita dikenal sholat malamnya bagus, puasanya bagus, tapi ngapunten tapi Kanjeng Nabi, wanita ini cengkri kalih tonggo. Bersama ten cengkri mboten ngertos cengkri. Jahat dengan tetangga itu rusak, jahat suka menyakiti tetangga, mengganggu tetangga.
kata Nabi, hiya finnar, dia di dalam neraka. Karena seandainya dia dengan Allah bagus, itu pasti dengan para hamba Allah akan bagus. Itu pasti. Kita nyembah Allah itu nyun ngapunten, diantaranya menyembah Allah sesuai dengan asma dan sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala diantara namanya umpamanya pun Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang. Di antara sifat Allah adalah yaitu yuhibbur rahmah, Allah mencintai orang-orang atau mencintai sifat rahmah dan mencintai orang yang memiliki sifat kasih sayang. Sehingga Nabi katakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah akan sayangi, maka Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Sehingga kalau kita ingin disayang Allah, hendaknya kita menyayangi para hamba Allah Ta'ala. Sehingga orang itu semakin baik hubungannya dengan Allah, pasti akan semakin bagus akhlaknya. Para sekalian, Nabi kita juga mengatakan, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husni khuluqi. Tidak ada timbangan amal yang lebih berat dari kiamat kelak dari seorang mukmin melebihi akhlak yang baik, tentu setelah bertauhid kepada Allah Ta'ala. Akhlak yang baik itu menjadi pemberat timbangan yang sangat besar. Termasuk akhlak yang baik itu yang ngapunten memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Karena Nabi katakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Manfaat dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan tenaganya, dengan pikirannya. Intinya berpikir untuk kita itu apa yang sudah kita berikan manfaat untuk orang lain. Itu yang harusnya ditanyakan selalu kepada diri kita. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah SWT, yang paling bermanfaat, yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sehingga termasuk yang ngapunten amal sosial itu tidak bain-bain pahalani pun sangat besar. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah. Ya Kanjeng Nabi, amal yang paling dicintai Allah yang kayak apa? Nabi sebutkan 9. Satu diantaranya nyun ngapunten, yaitu wa an amsiya ma'a akhin fi hajatin. Aku berjalan dengan saudaraku untuk memenuhi hajat kebutuhan saudaraku. Ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid syahrun. Lebih utama, lebih aku sukai dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Iktikaf di Masjid Nabawi itu utamanya sangat besar. Tapi Nabi lebih suka berjalan dengan saudaranya, memenuhi kebutuhan dia sampai tuntas. Itu keutamaannya sangat besar. Ini termasuk amal sosial yang mungkin kadang orang tidak menganggap itu amal ibadah, padahal Islam menganggap itu amal yang paling sangat besar sekali. Maka nomor kali bekal utama adalah bagaimana kita kagungan akhlak yang mulia, dan memang Allah turunkan Nabi liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi adalah contoh pemilih akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ketiga, ingkang terakhir, baru sekalian, modal utama kita yang paling pokok diantaranya adalah at-taubah. Taubatan nasuha, bertobat kepada Allah SWT. Dan taubat ini hendaknya senantiasa disegerakan, jangan sampai kedahuluan ajal. Maka Nabi sering mengingatkan kita, ini akthiru dzikra hatimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian. Kenapa? Dengan ada apa di balik mengingat kematian? Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Taqa. Beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bisalas. Barang siapa yang banyak-banyak mengingat kematian akan dimuliakan Allah dengan 3 hal. Setunggal, nasyatul ibadah, pasti akan semangat dalam beribadah. Intenten apa hubungannya pun ngingat mati kali semangat ngibadah. Intenten hubungannya pun pripun niku.
ingat mati dan semangat ibadah. Pripun Pak Rohman? Pripun kinten kaya hubunganipun pripun? Ingat mati sama semangat beribadah. Pak Amit. Orang yang ingat kematian, dia tahu kalau sudah mati itu nggak sempat lagi beramal. Kalau sudah mati itu nggak bisa lagi kembali minta merengek untuk kembali ke dunia biar disempatkan beramal, nggak bisa. Maka sebelum kedahuluan mati, dia kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, sekualitas-kualitasnya, sehingga akan semangat di dalam beribadah. Kita ini nyun ngapunten lida-lidi dalam beribadah, nggak semangat, itu karena kayaknya masih uripe 100 tahun meli. Besok wae, tahun ngarep wae, engko wae, itu mergane masih mikir umurnya masih panjang. Tapi kalau kita tahu kita akan mati, insya Allah kita akan semangat di dalam ini beribadah. Nomor kali suratul taubah, cepat dia bertobat, jangan sampai dia kedahuluan mati. Sebab kalau sudah mati, tobatnya telat, ya penyesalan itu nggak bermanfaat lagi. Kalau mau nyesel saat kematian belum datang, belum yugorgir, nyawa belum sampai ke tenggorokan, sehingga hendaknya dia bertobat, menyegerakan taubat dari setiap penyimpangan yang dia lakukan. Yang ketiga, yaitu waqana'atul qalbi, hatinya qana'ah, mboten geragas, ngertos geragas mboten. Rakus, dia kayak mau masih hidupnya kayak 1000 tahun lagi, pengen bangun hotel, mau pengen bangun apa lagi, buat perusahaan, buat apa, kayak dia masih mau hidup beratus-ratus tahun, sehingga sampai tidak sempat dia ini untuk mempersiapkan menghadap Allah, dan tidak qanaah, adanya kurang terus, padahal waktunya terbatas, kesempatannya terbatas. Maka mengingat kematian akan membuahkan paling enggak 3 hal ini tadi. Para sekalian, dan Allah perintahkan kita untuk betul-betul bertaubat. Dan ini merupakan cara pintas untuk menghapus dosa dengan sangat, ini gampang. Dosa apapun akan dihapuskan Allah ketika hamba itu bertaubat. Sehingga Allah katakan, ya ibadi qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, yang musyrik, yang kafir, yang munafik, yang zina, yang mencuri, yang merampok, yang korupsi, yang segala macamnya, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Segala minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampunkan semua dosa ini kalian. Sehingga taubat termasuk karunia Allah yang Allah berikan kepada seorang, yang dengan itu Allah akan hapuskan semua dosa dia, bahkan tidak sekedar hapus, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, keburukan-keburukan yang ditaubati akan diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untungnya orang yang bertaubat. Dan orang yang bertaubat itu dimintakan ampun oleh malaikat yang menyangga arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang menyangga arsy yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang ada di sekitarnya, mereka bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah dan beriman kepada Allah dan memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Malaikat yang menyangga arsy saja sampai memintakan ampun untuk yang beriman. Kemudian Rabbana ighfir lilladzina tabu. Di antaranya, ya Allah ampunilah orang-orang beriman yang bertaubat. Ya Allah ampunilah orang yang bertaubat kepadamu. Sehingga taubat itu termasuk di antara jalan untuk yaitu menjadikan para malaikat penyangga arsy memintakan ampun untuk dirinya. Pas sekalian, niki sekilas yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa
memahamkan kita tentang agama dan memberikan taufik untuk selalu bisa melaksanakan ilmu, mengamalkan agama yang telah kita ilmui, dan istiqomah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kalau perlu setiap kita ini suka membuat wasiat-wasiat yang sunnah. Nanti kalau saya mati jangan diginikan, jangan diginikan, jangan diginikan. Kalau memang lingkungannya rata-rata banyak bid'ah-bid'ah atau banyak penyimpangan-penyimpangan, itu termasuk sunnah pun Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sekalian, ada pertanyaan nggak, Adik? Nggak ada. Ada. Cukup. Ya, maka para sekalian, matur nuwun. Dan minta maaf atas segala kurangannya. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.